Kembali lagi pada pembelajaran kimia di kelas 11. Kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dampak reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis zat pencemar akibat pembakaran hidrokarbon, menjelaskan dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, dan memahami cara-cara penanggulangan dampak pembakaran hidrokarbon. Nah, coba perhatikan gambar. Di sini ada gambar kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Keduanya menghasilkan asap yang mengandung polutan. Pada pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan beberapa polutan yang mencemari lingkungan. Polutan-polutan tersebut diantaranya gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas nitrogen oksida, dan juga timbal. Sedangkan pada asap pabrik yang ditimbulkan dari cerobong pabrik yang berbahan baku batu bara menghasilkan asap yang mengandung sulfur. Nah, untuk polutan yang pertama yaitu partikulat karbon. Partikulat ini merupakan debu yang berukuran kecil atau partikel-partikel yang berukuran kecil, atau bisa kita sebut juga dengan debu halus. Nah, partikulat di sini biasanya dari hasil pembakaran minyak bumi yang dihasilkan yaitu karbon. Partikulat ini timbul akibat dari hasil pembakaran tidak sempurna pada kendaraan bermotor ataupun pada industri. Di sini ada reaksi oktana, pembakaran oktana yang menghasilkan karbon, gas karbon monoksida, uap air, dan juga energi. Partikulat berupa karbon ataupun timbal dapat menimbulkan iritasi pada mata, pada kulit, gangguan saluran pernapasan, dan juga dapat merusak ginjal, serta seringkali mendorong timbulnya kanker. Nah, adanya partikulat karbon di udara dapat menghalangi pandangan. Jadi, partikulat karbon ini menghasilkan debu-debu halus yang dapat mengganggu jarak pandang. Hal ini berbahaya jika partikulat karbon ini terdapat banyak di udara, dapat menghalangi jarak pandang pilot saat mengendalikan pesawat terbang. Lalu, polutan yang kedua yaitu ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini, sifat dari gas karbon monoksida ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sangat beracun. Mengapa sangat beracun? Karena dampak terhadap manusia dapat menyebabkan manusia kekurangan oksigen. Hal tersebut terjadi karena adanya karbon monoksida di dalam tubuh manusia menghambat kerja dari hemoglobin atau sel darah merah yang bertugas untuk membawa oksigen yang diserap paru-paru dari udara ke seluruh tubuh. Reaksi yang seharusnya awalnya hemoglobin itu mengikat oksigen menjadi hemoglobin mengikat karbon monoksida, sehingga manusia akan kekurangan oksigen. Mengapa hemoglobin mengikat karbon monoksida daripada oksigen? Karena daya ikat hemoglobin terhadap karbon monoksida itu lebih besar daripada terhadap oksigen. Jadi ketika hemoglobin bertemu antara karbon monoksida dan juga oksigen, hemoglobin akan lebih memilih karbon monoksida, sehingga menyebabkan manusia kekurangan oksigen darah. Lalu yang ketiga ada polutan karbon dioksida. Nah, meskipun karbon dioksida ini merupakan hasil pembakaran sempurna, tetapi jika jumlahnya berlebihan
akan mengakibatkan gangguan pernapasan dan juga meningkatnya suhu bumi, atau biasa yang kita sebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca di sini terjadi akibat penumpukan atau jumlah karbon dioksida yang berlebihan di udara. Cahaya matahari yang awalnya dipantulkan ke bumi, sebagian ada yang diserap dan juga ada yang langsung dipantulkan kembali. Lalu cahaya matahari yang sampai ke bumi akan dipantulkan kembali ke udara. Nah, karena adanya karbon monoksida yang berlebihan di atmosfer, cahaya matahari dari bumi yang seharusnya lepas atau diteruskan ke udara itu malah kembali ke bumi, sehingga meningkatkan suhu bumi. Nah, akibat meningkatnya suhu bumi ini, akibatnya itu es di kutub-kutub itu mencair sehingga meningkatkan tinggi permukaan laut. Nah, efek ini sama seperti rumah kaca yang digunakan untuk tanaman itu kan bertujuan supaya panas yang didapat dari matahari dapat terperangkap di dalam rumah kaca, sehingga tumbuhan di dalam rumah kaca itu tidak kekurangan cahaya matahari. Lalu polutan yang selanjutnya itu ada oksida belerang. Nah, oksida belerang ini didapat dari pembakaran minyak bumi yang mengandung sulfur. Jadi sulfur yang terdapat pada minyak bumi tersebut akan ikut teroksidasi menghasilkan sulfur oksida. Nah, biasanya sulfur oksida yang dihasilkan yaitu ada sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Sifat dari gas sulfur dioksida yaitu gas tidak berwarna, berbau sengak dan tajam, berbahaya bagi manusia, dan terdapat lebih kurang 18% dari total polutan udara. Sedangkan gas sulfur trioksida merupakan gas yang reaktif. Adanya oksida belerang ini dapat menimbulkan hujan asam. Bisa dilihat di sini, hujan asam terjadi ketika terjadi evaporasi air, baik itu dari air laut ataupun air-air di danau membentuk awan. Nah, di daerah sumber pencemar seperti area pabrik ataupun kota-kota dengan tingkat kendaraan yang tinggi, gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, baik itu dari pabrik ataupun dari kendaraan bermotor, akan bereaksi dengan uap air. Uap air yang tadi telah menguap ya, yang membentuk awan. Nah, reaksi tersebut menghasilkan asam berupa asam sulfat H2SO4 dan juga asam nitrat HNO3. Nah, jadi awan-awan yang akan terjadinya hujan ini mengandung asam yang terjadi akibat adanya reaksi uap air dan juga gas-gas polutan. Saat terjadinya hujan, asam-asam tersebut akan turun lagi ke bumi. Apa itu hujan asam? Kita bahas. Nah, diklasifikasikan sebagai hujan asam jika pH air hujan itu kurang dari 5,6. pH hujan asam itu kurang dari 5,6. Sedangkan pH air hujan yang normal itu terletak di antara 5,6 sampai 6. Nah, karena sifatnya yang asam dari hujan asam ini, hujan asam ini bersifat korosif yang dapat merusak logam-logam, baja, patung, candi, dan benda-benda lain yang terbuat dari batu. Selain dapat merusak benda-benda mati, hujan asam juga dapat merusak
makhluk hidup seperti jaringan sel-sel tanaman dan juga dapat mengganggu ekosistem air sebab air menjadi asam. Nah, selain adanya oksida belerang, pada pembakaran minyak bumi juga dapat membentuk juga oksida nitrogen. Jadi pada minyak bumi itu dapat mengandung sulfur ataupun nitrogen. Nah, nitrogen yang terdapat pada minyak bumi pada saat pembakaran akan ikut teroksidasi membentuk oksida nitrogen. Oksida nitrogen ini dapat menghasilkan asap atau kabut yang biasa disebut smoke. Nah, setelah kita mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari reaksi pembakaran hidrokarbon, bagaimana cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon? Yang pertama dengan penghijauan. Nah, seperti kita ketahui, tingginya penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan banyaknya emisi gas polutan di kota besar. Oleh sebab itu, pada saat ini banyaklah dilakukan penghijauan di kota-kota seperti pembentukan taman kota. Nah, hal ini bertujuan agar karbon dioksida yang dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor dapat diubah menjadi oksigen melalui fotosintesis. Lalu yang kedua yaitu cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon adalah penggunaan fuel cell atau sel bahan bakar. Mengapa fuel cell? Karena pada sistem fuel cell itu tidak melibatkan pembakaran sehingga dapat mengurangi polutan dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar. Selanjutnya ada penggunaan konverter katalitik. Nah, penggunaan konverter katalitik ini biasanya digunakan pada buangan kendaraan bermotor dengan fungsi dapat mengubah gas buang seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida menjadi gas yang lebih aman, yaitu nitrogen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir dapat menggunakan electronic fuel injection. Nah, sistem ini merupakan sistem bahan bakar kendaraan agar menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Nah, meskipun pada pembakaran sempurna pun masih menghasilkan polutan, setidaknya dapat mengurangi emisi gas polutan lain. Jadi lebih baik pembakaran sempurna daripada pembakaran yang tidak sempurna. Cukup sekian untuk penyampaian materi kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.